Saudara-saudari, karena rencana kita memulai peletakan batu pertama ini pukul 16.30, dan itu saya kira tanpa menunggu lagi kita siapkan seluruh rangkaian acara kita ibadat peletakan batu pertama ini. Mohon kesediaan salah satu untuk memimpin lagu pembukaan. Terima kasih 4 menit. Madah Bakti nomor 604. 604. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memohon berkat Tuhan bagi rencana kita untuk membangun ruang adorasi di paroki kita ini. Semoga semua rencana kita ini berhasil dengan baik, karena Tuhan campur tangan dalam seluruh karya kita. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita mohon ampun atas segala kekurangan, agar Tuhan berkenan hadir dalam acara pemberkatan batu pertama pembangunan ruang adorasi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak ambil bagian dalam upacara ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang lembut dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa mendengarkan kami dalam segala permohonan dan membimbing kami dalam segala rencana dan usaha. Upacara pemberkatan lokasi dan peletakan batu pertama pada hari ini adalah tanda kepercayaan kami akan sabdamu bahwa jikalau Tuhan yang membangun, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya Allah yang penuh kasih, semua gedung yang akan kami mulai dirikan di lokasi ini mendapat restu dan perlindungan-Mu dan menjadi tempat bagi kami untuk mengungkapkan iman kami melalui adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya usulkan urutannya kita balik, sesudah pemberkatan baru kita doa umat dan Bapa kami. Karena kita berkat dulu, habis itu baru kita mohon berkat khusus dari Tuhan. Bacaan dari Kitab Mazmur. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama seperti orang bijak. Alleluia. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya,
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, sejauh saya pahami dan mengerti, pada umumnya setiap suku bangsa apapun, kalau mulai suatu pekerjaan yang menentukan nasib mereka kembali, ada yang disebut sebagai upacara adat. Ya. Misalnya orang Dayak itu kalau mau buat ladang kan memilih tempatnya, ada cara sederhana, berbesar lagi. Dan upacara seperti itu sebetulnya mengungkapkan pengertian bahwa bumi dan isinya bukan milik manusia, milik Sang Pencipta, apapun nama dia, dibatakan, berombakan dan sebagainya. Dan biasanya upacara adat itu pertama mengakui bahwa tanah ini, dunia ini, bumi ini ada pemiliknya yang Maha Kuasa Tuhan ini. Yang kedua, kalau pemiliknya bukan manusia, tentu kalau kita mau mengerjakan sesuatu minta izin dulu. Mohon maaf ya, kami akan. Dan yang ketiga, baru supaya ini selamat. Saya sangka ini harus dipahami, apalagi rumus iman kita yang pertama sebagai orang Katolik adalah aku percayakan Allah Pencipta langit dan bumi. Dan dalam konteks ini, saya sangat mendukung bahwa setiap kegiatan harus dimulai dengan kita mengakui bahwa ini bukan milik kita, kita hanya pengelola menggunakannya. Pertama itu, dan yang kedua tentu kita minta izin, minta permisi, dan yang ketiga setelah tentu supaya semuanya berjalan lurus, karena kita bangun ini juga sebagai sarana keselamatan bagi umat kita. Jadi dalam konteks ini mari kita lakukan upacara ini dengan pemberkatan. Saya mohon maaf bukan sedikit, karena setelah pemberkatan barulah kita menyampaikan doa-doa permohonan dan ditutup dengan pemberkatan. Baik, selanjutnya kita mulai dengan upacara pemberkatan lokasi ini. Kalau boleh saya menghadap. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam hidup ini kami bergantung daripadamu. Engkaulah gembala kami yang menuntun kami di jalan yang lurus. Kepadamu kami berharap, maka sudilah Engkau menunjukkan kebaikan dan cintamu. Curahkanlah berkat-Mu atas lokasi rencana pembangunan ruang adorasi dan batu-batu dasar ini. Semoga segala kejahatan dan roh-roh jahat dilenyapkan dari lokasi ini. Semoga pembangunan ruang adorasi yang akan kami mulai ini berlandasan kuat hingga tahan hujan dan angin, banjir, badai, dan taufan. Dan semoga perlindungan-Mu menjadi jaminan karya kami ini, sebab Engkaulah yang kami muliakan sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Selama percikan ini, mari kita berdoa. Salam Maria bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah Tuhan Tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semennya Pak, semennya. Batu lagi. Coba sebentar. Cukup. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan serta perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan kami hamba-hambamu yang lemah ini, yang mulai meletakkan karya pembangunan ruang adorasi ini dengan memohon berkat dan restu-Mu. Semoga pemberkatan lokasi dan peletakan batu pertama ini, semoga dengan pemberkatan lokasi dan peletakan batu pertama ini, Engkau memperkenankan kami memulai pembangunan gedung ini bagi kelurahan nama-Mu. Dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, sekarang marilah kita memohon kepada Allah agar Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar karya pembangunan yang kita mulai hari ini menunjang pembangunan kerajaan Allah, dan juga supaya iman dan cinta kasih kita semakin erat dihubungkan dengan Kristus, batu sendi hidup kita. Allah pencipta semesta, Engkau memberi kami kemampuan, bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, supaya kami dapat membantu karya-karya-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah kami ya Tuhan. melalui Putra-Mu Tuhan kami, Engkau hendak membangun gereja-Mu di atas batu karang yang kokoh. Semoga Engkau membantu kami dalam proses pembangunan ruang adorasi ini. Kami mohon, melalui Roh Kudus, Roh Putra-Mu, Engkau membangun kami menjadi tempat kediaman, di mana Engkau berkenan tinggal. Semoga Engkau pun selalu tinggal bersama kami selamanya. Kami mohon, Allah sumber rahmat, sudilah Engkau meneguhkan harapan kokoh dalam hati kami, supaya karya yang hari ini kami mulai dalam naungan berkat-Mu juga dapat kami selesaikan dengan baik,
berkat perlindungan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah kami ya Tuhan. Engkau terus-menerus menempa, memahat dan memoles kami, supaya kami menjadi batu-batu hidup yang pantas untuk pembangunan Yerusalem Kristus. Kudus, semoga ruang adorasi yang dibangun di tempat ini sungguh menjadi sarana bagi kami untuk mengalami kehadiran-Mu yang kudus. Kami mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Engkau Maha Murah, berilah kepada siapa saja yang dengan tulus hati memberi bantuan untuk bangunan ruang adorasi ini, mendapat kesehatan badan dan penyembuhan jiwa, dan perhatikanlah para tukang supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan mendapat kesejahteraan jasmani dan rohani menurut kepercayaan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami selalu bebas dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai bagimu Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan berkenan menerima keinginan hati saudara sekalian. Amin. Semoga Tuhan membantu saudara sekalian, supaya apapun yang saudara kerjakan demi namanya. Amin. Semoga Tuhan berkenan memandang jeri payah saudara dengan wajah penuh kasih dan menghindarkan hidup saudara dari segala mara bahaya. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan ini ibadah singkat dalam rangka pemberkatan lokasi dan peletakan batu pertama pembangunan deposi rohani ini, tempat deposi kita khususnya kepada Cakramen Maha Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 223. Mada Bakti nomor 223. Letakkanlah alas rumahmu di atas berkas wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Letakkanlah
iman yang takkan tenggelam. Biar badai hujan deras pulang datang ke rumahmu, namun teguh dia berdiri di alasnya. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Oke, jadi sambil ngomong ini. Jadi saya Natal tahun ini, silakan duduk. Malam Natal saya rayakan di 20 Ngabang, 24 malam, 25 pagi, jam 9 saya rayakan di Gereja Salib Suci Ngabang. Sore atau malam pulang 26, 8.30 saya Natal dengan anak-anak di katedral. Lalu tadi sampai house di gedung Kurban yang baru, mudah-mudahan sudah siap pada tanggal 26 mulai jam 3 sore sampai jam 8 malam. Lalu tanggal 27 dari jam 9 sampai jam 8 malam. 28, 9, 30 saya Natal seperti biasa di rutan dan lapas. Berapa rutan anak-anak, rutan dewasa, lapas perempuan di kakak. Tanggal 31 yang mau gabung saya bisa di kapel Kuspan jam 10 malam dengan umat lingkungan itu supaya dapat tabrak dengan susteran. Dan tanggal 1 saya jam 7 misa tahun baru di katedral itu. Jadi sementara ini saya melayani tamu masih di Kuspan, tapi nanti malam saya mulai lihat-lihat kesiapan di sana. Pastor Barces kantor sekretariat sudah pindah semuanya di sana. Cuma alamat baru tahun depan kita urus karena pindah alamat juga ada prosedurnya. Tidak bisa dikatakan itu. Jadi demikian. Andai kata cari, saya tetap cari di Kuspan lama. Tapi ini besok malam mungkin saya sudah nggak sana, makannya tetap di katedral. Karena kemarin tadi saya cek dapurnya belum selesai. Sebetulnya sudah selesai, tapi drainase dan sebagainya belum selesai. Ya, saya ini orangnya detail. Jadi kalau drainase kiri kanan itu bagaimana air berlimpah dan sebagainya. Juga di lantai 5, nanti saya open house-nya itu di lantai 5 karena lantai 5 itu ruang terbuka besar sekali. Doakan tidak hujan, tapi kita pasang tenda juga. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Yang mulia Insinyur Agustinus Agus, yang kami hormati saudara-saudari, rekan-rekan DPH dan DPP yang telah hadir dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan ruang adorasi ini. Tentu kami Paroki Gembala Baik mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia karena telah berkenan meluangkan waktu untuk peletakan batu pertama pada sore hari ini. Dan ini menjadi kesempatan baik bagi kita, sebagaimana tadi dalam doa kita sudah ungkapkan kepada Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan sia-sia usaha kita. Kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu proses pembangunan ini, baik dari segi finansial maupun dari segi yang lain-lain, tukang dan sebagainya, kita umat paroki ini. Maka setelah ibadat atau upacara peletakan batu pertama ini, ya, semua kita diundang untuk acara makan bersama di ruang Padre Pio bersama dengan Bapak Uskup. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Uskup sudah berkenan hadir bersama kami di tempat ini, dan nanti kita lanjutkan acara kita di Aula Padre Pio. Ada yang mau disampaikan kepada Pak Ketua Panitia?
Ya. Saya masih satu. Jadi tahun ini saya minta sekretaris memberikan surat bahwa saya tidak akan menjadi surat gembala karena surat gembala KWI dengan PGI sudah sangat lengkap dan di sana juga disinggung masalah bagaimana sikap kita terhadap pileg dan pilpres. Lalu dalam bulan Januari nanti saya akan membuat surat juga supaya pesan sidang KWI kepada seluruh umat Katolik dibacakan sehubungan dengan pilpres dan pileg. Intinya Gereja Katolik sangat menghargai momen ini dan harus kita dukung. Jangan ada orang Katolik golput. Tapi yang kedua, Gereja Katolik tentu tidak mendukung menghalalkan segala cara untuk tujuan. Oleh karena itu, Gereja Katolik digembalakan disinggung politik, penggunaan kekuasaan, politik, money politik, dinasti dan sebagainya tentu bertentangan karena dasar kita adalah tema Natal tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan Allah itu yang menjadi nomor satu. Jangan sampai gara-gara politik Tuhan kita abaikan. Jadi rambu-rambu kita adalah kita ikut Tuhan aja. Dan yang kedua, tak satu orang pun boleh memaksa orang yang lain. Tekanan kita adalah hati nurani. Saya gurau dengan orang, Tuhan tidak baik kan? Baik kan? Tapi saya tidak boleh memaksa orang pilih Tuhan. Benar Bapak Ibu? Siapa bilang Tuhan tidak baik? Tapi saya ngancam bahwa saya kalau tidak pilih Tuhan, saya masuk neraka kan tak bisa. Apa artinya? Disitulah kita menyanjungkan bahwa sehebat-hebatnya manusia tidak ada kesempurnaan dari dirinya. Sama dengan lembaga survei tidak mengatakan pilihlah nomor satu, tidak. Tapi kalau orang tanya saya, favorit itu boleh saya sebut. Tapi tidak boleh pengaruhi tidak boleh maksa orang ikut saya gitu. Aku makan bakso terserah kau, tapi aku bakso bagus gitu. Nah, itulah tadi disitulah letak kunci kebebasan tadi. Tentu saja kalau saya ngomong pengaruhnya besar, salahnya aku kena pengaruh aku. Ini masa politik ya. Sorry ya Pak. Baik, ini tambahan. Saya di mana-mana saya ngomong ini karena intinya jangan sampai kita menjadi agen perdamaian dihancurkan oleh segala kegiatan yang halal dan segala cara, dan de facto banyak sekali orang Katolik yang bertarung satu dengan lain. Terima kasih. Di mana? Sini aja boleh Bapak Ustaz? Sini boleh. Oh, gitu aja. Boleh. Ayo pasang. Kita ikut foto Pak. Pak Timon, yuk pasang. Kita belakang. Justru kelihatan. Oh. Supaya kelihatan sedang membangun barangnya itu. Nampak barangnya. Kita barang. Ayo silakan merapat. Ayo merapat. Merapat. Ayo cepat. Kalau kita kerja ini kan memang tidak teratur. Iya. Betul. Ayo di sini. Sebagian mau jongkok silakan. Ya ada di atas sini kalau. Ayo. Pandai-pandai nyari hidup kalau. Talino mana Talino? Talino mana Talino? Talino. Situ kah yang duduk itu ya Pak Monsinyur? Iya. Bukan sopir saya. Jangan jatuh. Geser nanti. Tommy. Titip sama mereka aja Monsinyur. Nah itulah saya. Tommy kamu aja ambil. Karena HP saya ini agak kalau tinggal sudah itu. Yang bisa balik dah. Sudah setengah mati dipanggil yang ini tapi tidak boleh. Yang pakai masker. Itu siap. Ya, mundur aja, mundur. Kelihatan semua. Ya. Ibu boleh rapat dikit ibu-ibu. Siska? Abu Siska sini. Saya mau manggil di sini. Ya takut. Saya punya pasti sebelum mampir. Ini aja. Udah ya? Enggak. Ompit. Mana? Ompit. Fotokan. Ameng. Ayo paling. Ada paling. Ameng harus. Ameng. Andian. Ameng masuk Ameng. Ayo. Ini kesempatan baik ini. Ada kenangan Pak Ameng, bangun, ada kenangan. Ameng. Pokoknya warna kayak
Di atas. Gradasi ini warnanya. Mobil ternyata. Sini, sini. Nah, makannya. Gimana? Ini makan umur. Ini yang gila. Ini yang gila baru. Ini yang baru nih. Baru 9 tahun. Sekarang nanti kita foto. Setelah foto, mumpung ada Bapak Uskup, kita ucapkan selamat Hari Raya Natal ya. Boleh Bapak Uskup ya? Apa kalimatnya? Paroki Gembala Baik mengucapkan kemarin. Dari kemarin ya. Foto dulu Kak. Ayo foto dulu. Sana. Atas. Ayo giliran di tengah ayo. Oke. Tommy. Saya pakai songkok. Tommy kesini lagi Tommy. Rapat. Toli jempol depan. Satu, dua, Hati-hati ujung jari ya, jangan sedulur tiga. Apa lagi ada Bapak Harus? Karena ada Bapak Uskup ini. Satu, dua, tiga. Belum. Oke. Masih. Paus gini pun sangat. Bapak Uskup punya belum? Oh, dibuat 3 terus yang pemilu ini. Ini kan Tritunggal. Mana videonya? Belum. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang video. Ayo, siapa? Video pakai itu. Kuning. Enggak, yang bukan kuning, yang hitam. Iya. Paroki Gembala Baik. Belum. Paroki Gembala Baik. Coba dulu ya. Satu orang dulu. 1, 2, 3. Paroki Gembala Baik Pontianak mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Cobaan dari Oke ya. Coba dulu. Sudah tadi coba langsung saja. Satu, dua, tiga. Paroki Gembala Baik Pontianak mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ini aja lancar. Kemarin. Kita belum salaman nih. Tahun baru. Berarti kan lamaran tadi malam sudah pegang topinya, udah pegang. Langsung senyum dari Selamat merayakan menjelang Natal. Menjelang Natal, mempersiapkan Natal. Kalau Protestan sudah selamat Natal. Iya, selamat Natal. Mana yang Baik, puji Tuhan, haleluya. Udah ada jadi single di belakang. Oh iya Kak. Oh aku nggak lihat tadi. Memindahkan ya. Macet ah. Bunga loh, mau angkut bunga, Pak Budi atau siapa tolong angkut bunga. kalian mau angkat kursi? Oh iya Kak. Oh iya Bu, oke. Oh dari kursinya. Dari sini.
Aku juga shock sekali. Kami yang tidak